Kabut pagi menyelimuti hutan seperti nafas yang ditahan semalam. Udara basah menggantung rendah, menetes dari ujung dedaunan raksasa. Sementara tanah merah yang lembab mengeluarkan aroma tua yang seolah berasal dari zaman prasejarah. Di atas sana, cahaya matahari belum menembus penuh, terpecah, terpatah oleh ratusan lapis daun yang saling bertindih membentuk atap kehidupan. Inilah jantung Amerika Selatan, tempat bumi menyimpan degup liarnya yang paling dalam. Amazon bukan sekadar hutan, ia adalah denyut yang menghidupi benua, paru-paru yang mencipta hujan, dan panggung bagi kehidupan yang tak ditemukan di belahan dunia manapun. Di lapisan tertingginya, pohon-pohon menjulang seperti menara purba yang melawan gravitasi. Di sanalah elang harpi bertengger dalam diam penuh wibawa, dan macau biru kuning meluncur melewati kabut dengan sayap yang menari di udara. Turun sedikit, kanopi lebat menjadi pusat kehidupan. Di sini, suara dan warna menyatu. Burung bernyanyi, monyet berteriak, iguana merayap di batang pohon, dan kelelawar menggantung di bawah dedaunan. Seekor marmoset kecil meloncat dari dahan ke dahan, memanggil kawanannya dalam suara lirih yang hanya bisa dimengerti oleh sesamanya. Namun semakin dalam, cahaya mulai menghilang. Understory hutan terasa seperti dunia yang berbeda, lembab, sepi, dan penuh misteri. Tetesan air jatuh dari liana ke tanah yang empuk. Jamur menyebar perlahan, dan akar besar membentuk pilar-pilar bisu yang menopang langit hijau di atasnya. Di lantai hutan, segalanya bergerak dalam diam. Tanah basah menampung kehidupan mikro yang menopang yang besar. Seekor anakonda berbaring nyaris tak terlihat di genangan bayangan, sementara kapibara menunggu dalam waspada di balik semak, menyatu dengan latar yang tak pernah diam, namun juga tak pernah gaduh. Sayangnya, harmoni ini perlahan goyah. Penebangan, tambang, dan api mengoyak kesunyian yang telah ribuan tahun terjaga. Amazon dengan segala keagungannya kini berdiri di ambang keseimbangan. Selamat datang di hutan Amazon, kerajaan hijau yang masih berbisik dengan suara zaman, namun juga sedang menunggu keputusan kita untuk mendengar atau mengabaikan. Di setiap hektar hutan ini, hidup bersama lebih dari 300 jenis pohon, 160 spesies burung, serta puluhan reptil dan amfibi. Bila dihitung luasnya, 1 kilometer persegi hutan dapat menopang hingga 90.000 ton biomasa hidup. Sebuah gudang kehidupan yang tak ada bandingnya di planet ini. Setiap helai daun, setiap getaran udara di bawah tajuk adalah bagian dari jaringan ekologis yang saling terkait. Amazon tidak hanya menyimpan spesies, ia menciptakan volume, struktur, dan ritme kehidupan yang padat. Dan dari padatnya kehidupan itu menguap sebuah rahasia lain, sesuatu yang tak terlihat, namun sangat menentukan cuaca dan iklim. Sungai di langit. Bayangkan jutaan pohon, masing-masing menghembuskan hingga 1000 liter uap air setiap hari. Bersama-sama, mereka membentuk kolom uap raksasa yang terangkat perlahan, lalu bergerak ribuan kilometer melintasi langit Amerika Selatan. Inilah yang disebut sungai terbang. Fenomena ini bukan metafora. Ini nyata. Uap air dari Amazon terbawa oleh angin rendah dan menjelma menjadi hujan di wilayah yang jauh. Di Brasil Selatan, Paraguay,
bahkan Argentina. Volume harian uap yang terbang ini mencapai puluhan miliar ton, menyamai debit sungai Amazon itu sendiri. Namun sungai udara ini lebih dari sekadar awan. Ia adalah bagian dari sistem biotic pump, sebuah mekanisme alami yang menyedot udara lembab dari lautan ke daratan, mempertahankan curah hujan di pulau benua Amerika Selatan. Air yang menguap dari daun bisa jatuh sebagai hujan, lalu kembali lagi ke udara, dan berputar dalam siklus hingga 7 kali. Tapi seperti segala yang indah dan kompleks, sistem ini pun rentan. Jika hutan dibuka, sungai terbang kehilangan napasnya. Jika evapotranspirasi melemah, benua ini bisa mengering dan Amazon akan menjadi bayangan dirinya sendiri. Mari kita kembali menapak ke bumi, ke tempat di mana semua akar mencengkeram. Tanah Amazon bukan tanah biasa. Ia lembab, cepat terurai, dan menyimpan hanya sebagian kecil nutriennya di lapisan tipis permukaan. Namun justru disitulah sihirnya bekerja. Akar-akarnya, terutama akar batres yang raksasa, tidak sekadar menopang pohon-pohon tinggi. Mereka menyebar lebar, membentuk jaringan bawah tanah yang saling bertaut, memperkaya tanah dengan kehidupan, dan memperkuat fondasi hutan. Akar-akar ini menyerap nutrisi yang cepat terurai, menampung air, dan bahkan menyimpan karbon organik hingga 8,5 ton per hektar. Lebih jauh ke dalam tanah, akar halus meresap ke kedalaman hampir 1 meter. Di musim kemarau, mereka menjadi penyelamat, mencari air di balik lapisan tanah yang mulai mengering. Namun bukan hanya akar yang bekerja di sini. Mikroorganisme, bakteri, dan jamur bekerja tanpa henti, menguraikan daun yang jatuh, batang yang mati, dan segala sisa kehidupan menjadi energi baru. Mereka memberi makan pada akar, dan pada saat yang sama membuka jalan bagi kehidupan lain, serangga kecil, katak, bahkan ular yang mencari perlindungan dalam celah tanah. Tanah ini adalah perut dari hutan Amazon. Ia tak bersuara, tapi tanpa denyutnya, seluruh sistem akan runtuh. Namun, kehidupan Amazon tak hanya tumbuh dari tanah dan langit. Ia juga mengalir, meluncur di antara riak air, menyelinap di sela alang-alang tepian, dan mengendap-endap di dalam arus. Dari dunia air, muncul tokoh yang memikat dan misterius. Giant Otter, Ariranha, si anjing air atau sang serigala sungai. Makhluk ini bukan hanya penghuni sungai. Ia adalah penguasa yang setia. Dengan panjang tubuh mencapai hampir 2 meter, bulu coklatnya berkilau di bawah sinar pagi, dan ekor pipihnya seperti dayung yang menyibak tenang arus Amazon. Mereka muncul dalam kelompok keluarga, 3 hingga 8 individu, kadang lebih, hidup dalam kehangatan dan hierarki yang jelas, dipimpin oleh pasangan dominan yang saling setia seumur hidup. Mereka sangat sosial, lebih sosial dari kebanyakan karnivora lainnya. Mereka tertawa, memanggil, memperingatkan, bernyanyi dalam bahasa mereka sendiri. Serangkaian siulan, desis, jeritan rendah, hingga pekikan nyaring yang hanya bisa dikenali oleh kelompoknya. Di dunia mamalia air, tak ada yang lebih vokal daripada mereka. Dan di dunia manusia, tak banyak yang bisa menolak pesona suara mereka yang seperti campuran antara kegembiraan dan kewaspadaan. Bila Anda cukup beruntung berada di sisi sungai yang sunyi, Anda bisa mendengar suara mereka sebelum melihat bentuk tubuhnya. Kadang jeritan riang, kadang panggilan waspada. Suara yang membuat sungai terasa hidup, bernapas, berbicara. Namun jangan biarkan keramahan mereka menipu Anda. Di balik kelincahan itu, Giant Otter adalah predator puncak, pemangsa handal yang menguasai perairan tenang. Setiap hari, mereka dapat menghabiskan hingga 10% berat tubuhnya hanya untuk memenuhi energi berburu. Ikan cislit, caracin, lele,
bahkan kura-kura kecil dan ular air menjadi mangsa mereka. Dalam perburuan kelompok, mereka bisa menjatuhkan mangsa besar dengan koordinasi yang nyaris sempurna, seperti kawanan singa di savana, tetapi di dalam air. Dan ketika mereka berenang, tubuhnya melesat seperti bayangan. Kumis sensitif mereka menangkap gelombang terkecil dari mangsa yang bersembunyi di dasar. Mata besar mereka menembus air keruh. Kaki berselaput dan ekor tebal mereka memungkinkan manuver gesit yang nyaris mustahil ditebak. Tapi kekuatan mereka tidak hanya dalam tubuh. Ia ada di ikatan. Ikatan keluarga yang rapat, saling menjaga, saling mendidik. Anak-anak mereka dilahirkan dalam liang tepian, dijaga seluruh kelompok, disapih hingga 9 bulan, dan belajar berenang dengan kasih sayang serta disiplin yang mengharukan. Sebagai insinyur habitat, Giant Otter membentuk dunia kecil mereka. Sarang dari pasir dan lumpur, jalur perairan kecil, dan bahkan area terbuka di antara semak. Mereka membersihkan, membentuk, dan membangun kembali ruang hidup, tak hanya bagi diri mereka, tapi juga bagi spesies lain yang ikut memanfaatkan wilayah itu. Lebih dari itu, mereka adalah indikator ekosistem air tawar. Jika sungai bersih, otter ada. Jika air tercemar, mereka menghilang lebih dahulu. Di Amazon yang kian tertekan, kehadiran mereka adalah tanda. Apakah dunia ini masih layak huni? Atau mulai runtuh dari dalam? Namun kini, suara mereka kian jarang terdengar. Perburuan untuk bulu indah mereka pada abad lalu sempat membuat populasi anjlok. Kini mereka dilindungi, tapi perusakan habitat dan tambang emas ilegal terus menggerus rumah mereka. Sungai-sungai yang dulu menjadi tempat bermain dan berburu, kini berubah keruh oleh limbah dan suara mesin. Di banyak tempat, mereka telah hilang, tapi harapan belum padam. Di Argentina, di jantung Taman Nasional Impenetrable, suara mereka kembali terdengar setelah puluhan tahun. Dalam program reintroduksi, beberapa individu dilepas liarkan dan berhasil berkembang biak di alam. Seorang peneliti pernah berkata saat pertama kali melihat mereka di sana, "It was a huge surprise. Your legs go weak and your heart starts beating faster." Mereka kembali. Dan ketika otter kembali, kehidupan pun kembali mengalir. Namun di sungai yang sama, di balik ketenangan arus dan naungan alang-alang tinggi, ada makhluk lain yang memilih diam. Ia tak menyuarakan kehadirannya seperti Ari Ranha. Ia mengintai, menggulung napasnya, menyatu dengan lumpur dan akar tenggelam. Ia adalah anaconda, ular air terbesar di dunia. Sebuah misteri panjang yang mengendap di dasar rawa. Tubuhnya dapat mencapai 7 meter, seberat 200 kg lebih. Tak bersisik terang atau gemerlap, hanya warna kehijauan pekat yang membuatnya nyaris tak terlihat di air. Matanya kecil, tersembunyi di puncak. Kepala sejajar dengan lubang hidungnya sempurna untuk menyergap tanpa bergerak. Ia tak perlu mengejar. Ia hanya menunggu. Dan ketika waktunya tiba, ia menyergap dalam satu ledakan kekuatan. Membelit mangsa besar, capibara, rusa, caiman, bahkan jaguar muda. Lalu meremukan tulangnya dalam keheningan. Tidak ada suara, tidak ada luka luar, hanya desakan lalu sunyi. Satu mangsa besar dapat membuatnya bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan. Itulah kenapa ia nyaris tak terlihat, ia tak sering muncul. Namun keberadaannya menjadi penanda penting. Ia adalah apex predator perairan, penjaga keseimbangan populasi dan saksi senyap dari perubahan lingkungan yang mungkin tak kita sadari. Dalam budaya lokal, anaconda sering disamakan dengan sungai itu sendiri. Ular raksasa yang membentuk lekuk aliran, mencipta dan menghancurkan dengan kekuatan kuno. Dalam kenyataan pun, ia layak menjadi lambang ketakjuban, tubuh yang menjelma mitos, tetapi tetap rentan
terhadap polusi dan kehilangan habitat. Namun Amazon bukan hanya cerita dari air dan lumpur. Mari kita panjat kembali ke dahan-dahan rendah dan menengah, ke cabang kecil di bawah kanopi utama. Tempat dunia lain berlangsung dalam skala yang lebih mungil. Di sanalah tinggal makhluk mungil dengan mata bulat besar dan cakar kecil. Marmoset, tubuhnya hanya sepanjang telapak tangan, berbulu lembut, dengan wajah penasaran dan gerakan yang secepat bayangan. Mereka hidup dalam kelompok kecil, 5 hingga 15 individu, dipimpin oleh seekor betina yang menjadi satu-satunya yang kawin. Sementara jantan dan seluruh keluarga merawat anak-anak bersama. Marmoset adalah penjaga getah dan bunga. Mereka menggigit batang pohon untuk memanen getah, lalu menjilatinya sambil menunggu serangga datang. Dengan cakarnya yang tajam, mereka memanjat tanpa suara, melompat dari cabang ke cabang dengan gerakan penuh kelincahan. Suara mereka adalah suara pagi. Fi, trill, chirp. Panggilan lembut yang dapat mengenali satu individu ke individu lain, seperti menyebut nama masing-masing anggota keluarga. Mereka adalah simbol kehangatan, kerjasama, dan suara yang terus melingkar di dalam hutan. Namun, begitu kecilnya tubuh mereka, begitu terbatas ruang hidupnya, membuat mereka sangat sensitif terhadap fragmentasi hutan. Banyak spesies kini masuk daftar terancam, kehilangan rumah di Arc of Deforestation. Turun sedikit dari kanopi, di batas antara dahan dan tanah, muncul tokoh yang berbeda. Lebih besar, lebih jahil, dan lebih ekspresif. Coati atau Kuati dalam bahasa lokal, kerabat rakun yang bertingkah seperti bocah hutan yang tak pernah lelah bermain. Mereka hidup dalam kelompok besar, 15 hingga 30 individu, terdiri dari betina dan anak-anak. Hanya jantan dewasa yang hidup menyendiri, bergabung hanya saat musim kawin tiba. Suara mereka menyerupai siulan, klik, dan woof, lembut, sinyal untuk berkumpul, peringatan, atau hanya saling memanggil saat menjelajah. Dengan moncong panjang yang bisa berputar hingga 60 derajat, Coati mencium tanah seperti detektor hidup, membalik batu dan batang busuk untuk mencari makanan. Serangga, buah, telur, bahkan kadal kecil. Gerakan mereka cepat. Ekor panjang menjulang seperti bendera saat mereka melintasi hutan. Berlarian, memanjat pohon, menyelidiki celah-celah dengan rasa ingin tahu yang tak kunjung padam. Dalam satu hari, mereka bisa membersihkan satu area dari hama kecil dan sekaligus menyebarkan biji dari puluhan jenis pohon. Namun seperti marmoset, kehidupan mereka sangat bergantung pada integritas hutan. Fragmentasi, perburuan, dan konflik dengan manusia telah membuat beberapa populasinya menurun drastis. Dan ketika sinar matahari menembus celah kanopi, kadang tampak sekelebat warna mencolok, seperti lukisan yang hidup. Itu adalah aracari, saudara kecil dari tucan dengan paruh panjang, berwarna cerah dan tubuh ringan, yang melesat dari dahan ke dahan. Mereka hidup dalam kelompok kecil, tidur bersama dalam lubang kayu, dan terbang bebas dengan suara khas seperti skizap atau pisik yang mengisi udara dengan getaran gembira. Dalam perilaku dan bentuk, mereka seperti perpaduan antara badut dan penjaga langit. Aracari adalah pemakan buah, Cecropia, ficus, dan berbagai tumbuhan hutan. Namun mereka juga menyantap serangga dan telur. Lewat tinjanya, mereka menyebarkan benih ke berbagai penjuru, memainkan peran penting dalam regenerasi hutan. Saat mereka hinggap di sarang tua burung pelatuk dan saling memanggil dari lubang-lubang pohon, tampak betapa banyak kehidupan kanopi yang tersembunyi dari mata manusia.
Mereka adalah penanda warna, pengantar pagi, dan penjaga generasi pohon berikutnya. Namun tak semua kehidupan berwarna tinggal di ketinggian Amazon. Beberapa hanya bisa ditemui di pinggiran wilayahnya, di tebing kering berbatu, di kawasan semi gersang Caatinga, Brasil Timur Laut. Disinilah hidup liar semacau, burung biru keindigo yang nyaris hilang dari muka bumi. Burung ini bukan hanya makhluk cantik, ia adalah kisah harapan. Dulu hanya tersisa sekitar 100 ekor. Kini, berkat upaya konservasi, populasinya meningkat jadi 1.600. Mereka hidup setia dalam pasangan, bersarang di tebing curam dan memakan biji pohon licuri hingga 300 butir per hari. Warna bulunya biru dalam seperti malam tanpa awan. Paruhnya hitam pekat. Dan saat ia terbang di langit kering, siluetnya menyala di antara tebing dan matahari. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah simbol. Disebut burung puisi karena dinamai dari Edward Lear dan kini menjadi lambang kelahiran kembali hutan dan harapan manusia. Mereka menunjukkan bahwa ketika kehancuran datang, kehidupan masih bisa tumbuh kembali, asal diberi ruang, waktu, dan niat. Setiap makhluk ini, dari otter yang berpelukan di air, anakonda yang diam di lumpur, marmoset yang melompat di getah, coati yang menggali akar, arakari yang bernyanyi di kanopi, hingga macau biru yang menari di langit kering, semua adalah nada dalam simfoni Amazon. Mereka tidak sekadar hadir, mereka menjaga, menyebar, mengikat, menandai. Mereka adalah jantung-jantung kecil yang menyatu membentuk satu denyut besar, kehidupan. Namun semua ini kini rapuh. Jika hutan jatuh, maka suara mereka akan pelan-pelan menghilang. Dan bila suara mereka hilang, maka kita kehilangan lebih dari sekadar spesies. Kita kehilangan narasi alam itu sendiri,